Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa hayyakunallaha jami'an ayyuhat tullab wat talibat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pekan ini alhamdulillah kita masih diberikan nyawa, nafas, nikmat-nikmat yang tak terhingga lainnya. Untuk itu marilah kita gunakan nikmat-nikmat tersebut, meskipun hanya beberapa menit, untuk mempelajari salah satu ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, ilmu tersebut adalah ilmu usulul fiqh, ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk bisa mengambil faidah ataupun intisari hukum-hukum syariat dari dalil-dalil, memahami setiap redaksinya dalam Al-Quran dan Sunnah ataupun ijma' ataupun qiyas. Itulah ilmu usul fiqh. Jadi ilmu ini ilmu yang sangat-sangat detail. Jadi kita sudah membahas tentang di pertemuan sebelumnya al-farqu baina ad-dalilil kulli wad dalilil juz'i wa baina al-hukmil kulli wal hukmil juz'i. Kita ulang dari sini. Fad-dalilul kulli, perhatikan kitabnya. Fad-dalilul kulli huwa an-naw'ul 'am min al-adillah. Ad-dalilul kulli, dalil yang menyeluruh atau global, ini merupakan an-naw'ul 'am, jenis yang umum, minal adillah, dari dalil-dalil alladzi tandariju fihi iddatu juz'iyat, yang turun bercabang-cabang di bawahnya beberapa bagian. Di bawah dalil al-kulli itu beberapa bagian, ada bagian-bagiannya, bercabang dia. Mithlu al-amru wan nahyu wal 'am wal mutlaq wal ijma' as-sarih wal ijma' as-suquti wal qiyasul mansus ala illatihi wal qiyasul mustanbata ala illatihi. Ini namanya ad-dalilul kulli. Ad-dalil al-kulli, al-amr, an-nahi, al-am, al-mutlaq, al-ijma' as-sarih. Ini kalau bisa digaris bawahi, tulis di atasnya ad-dalilul kulli. Ya. Maka di sini penjelasannya, fal amru kulliyun yandariju tahtahu jami'u siyagh allati waradat bi sighatil amri. Perintah al-amr, tulis ini. Setelah digaris bawahi, tulis catatannya di bawah, poinnya al-amru, setiap poin ini al-amru yandariju, al-amru kulliyun, ini merupakan dalil kulli maksudnya. Yandariju tahtahu, bercabang di bawahnya seluruh jenis-jenis jami'u siyagh, seluruh bentuk-bentuk yang terdapat pada bentuk perintah, seluruh bentuk-bentuk perintah. Jadi al-amru dalilun kulli, ini dalil al-kulli, dalil global, yang mana di bawahnya terdapat cabang-cabang. Apa cabang-cabangnya? Seluruh bentuk-bentuk perintah. Nanti Ustaz akan menjelaskan, atau sekarang Ustaz berikan contoh. Contohnya al-amru ini merupakan perintah. Cabang-cabang atau bentuk-bentuk perintah itu banyak macamnya. Pertama,
perintah dengan menggunakan fi'il amr, if'al. Ini pertama. Kedua, perintah dengan menggunakan lamul amr, menggunakan lamul amr. Contohnya liyunfiq. Ini dalam Al-Qur'an, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki menginfakkan kelapangan rezekinya tersebut. Liyunfiq pakai lamul amr. Ada juga menggunakan masdar yang bermakna amr, perintah. Contohnya apa? Fadorbar riqab. Fadorba ar-riqab, dorba, maka pukullah leher-leher mereka. Ini maksud yang dikatakan ad-dalilul kulli yang dari jutah tahu iddata juz'iyat. Ada beberapa cabang di bawahnya. Itu salah satu contohnya. Jadi setiap al-amr, an-nahi, al-am, wal mutlaq ini ada cabang-cabang di bawahnya. Maka kita baca lagi, fal amru kulliyun yandarju tahtahu jami'al siyagh allati waradat bi sighatil amri. Al-amr, perintah, itu merupakan dalil kulli yang mana bercabang di bawahnya seluruh bentuk-bentuk perintah. Bentuk-bentuk perintah baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan an-nahyu kulliyun, merupakan dalil kulli yang bercabang di bawahnya seluruh bentuk-bentuk larangan. Banyak bentuk larangan. Ada banyak atau ada satu atau dua bentuk larangan. Ustaz lupa, salah satunya dengan bila min nahiyah, pakailah salah satunya. La tadhhab, ini bentuk larangan. Entah cuma satu bentuk atau ada dua, Ustaz lupa. Nanti akan kita bahas masing-masing, ini penjelasannya atau mukaddimahnya saja. Fal amru dalilun kulliyun wan nasul ladzi warada ala sighatil amri dalilun juz'i. Perintah merupakan dalil kulli. Adapun nas yang di dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang menggunakan bentuk perintah yang berbagai model tadi kita sebutkan, ini merupakan dalil juz'i. Begitu pula dengan an-nahyu dalilun kulliyun wan nasul ladzi warada ala sighatin nahyi dalilun juz'i. Saya rasa jelas. Itu tentang dalil. Wa amma al-hukmul kulli, adapun hukum yang global al-kulli, fa huwa an-naw'ul 'am, dia adalah bentuk yang umum minal ahkam, dari hukum-hukum, alladzi tandariju fihi iddatu juz'iyat, yang bercabang di bawahnya beberapa bagian, Contohnya nih, kalau tadi sudah kita jelaskan, apa yang sudah Ustaz sebutkan itu antum tuliskan dengan rapi di buku catatan. Adapun yang ada di hadapan antum dan antunna ini sangat-sangat tidak beraturan, susah untuk mengingatnya. Jadi silahkan rapikan, entah itu berbentuk akar atau bagaimana, kotak-kotak, yang terpenting dia gampang diingat oleh pikiran atau akal antum dan antunna semuanya, seperti yang sudah Ustaz sebutkan. Adapun hukum kulli yang mana di bawahnya terdapat beberapa cabang-cabang, mithlu, contohnya al-ijab, ini masih al-hukmul kulli seluruhnya nih, contohnya nih, al-ijab wat tahrim was sihhatu wal butlan. Ini al-hukmul kulli. Ijab wajib, tahrim haram, wasihah sah, sehat, wal butlan batal. Fal ijab hukmun kulli, maka ijab kewajiban ini merupakan hukum kulli, hukum global. Yang dari fihi ijabul wafa'i bil uqud wa ijabus syuhudi fi zawaj wa ijabu ayyi wajibin. Yang mana ijab ini, kewajiban ini merupakan hukum kulli, hukum global yang bercabang di bawahnya kewajiban-kewajiban seperti ijabul wafa, wajibnya menunaikan akad, janji dan selainnya, menepati janji dan akad-akad yang dilakukan. Wa ijabu syuhud fi zawaj, wajibnya menghadirkan saksi di dalam pernikahan. Wa ijabu ayyi wajib, wajibnya melakukan sesuatu yang wajib lainnya. Itu maksudnya
wajib, kewajiban al-ijab. Di bawahnya ada cabang-cabang, banyak cabang-cabang. Wajibnya sholat, wajibnya menunaikan dan menempati akad-akad, wajibnya menghadirkan wajib. Seperti itu. Al-ijab itu hukmun kulli. Adapun yang di bawahnya hukmun juz'i. Paham? Itu akan ada penjelasannya. Contoh lain, wat tahrim hukmun kulli. Tahrim merupakan hukum kulli yang dari fihi tahrimuz zina wasariqah wa tahrim ayyi muharram. Tahrim merupakan hukum kulli yang bercabang di bawahnya beberapa hal-hal yang haram, seperti haramnya zina, mencuri, dan haramnya melakukan sesuatu yang haram lainnya. Banyak lagi, seperti apa? Haramnya apa? Haramnya mengganggu orang lain. Haramnya apa lagi? Haramnya berkhianat. Haram apa lagi? Haram, banyak haram. Setiap contoh-contoh itu namanya hukmun juz'i. Adapun hukmun kullinya adalah at-tahrim. Wa hakadha as-sihah wal butlan, begitu pula dengan as-sihah sama wal butlan juga sama. As-sihah apa saja yang sah, sah puasanya, sah ininya. Wal butlan begitu, batal hajinya, batal dan sebagainya. Fal ijab hukmun kulli, maka ijab, al-ijab kewajiban itu merupakan hukum kulli. Wa ijabu fi'lin muayyan, mewajibkan perbuatan, sesuatu perbuatan, wajibnya suatu perbuatan, suatu amalan, suatu kerjaan, ini namanya hukum juz'i. Maka di sini perhatikan, setelah kita jelaskan itu al-hukmul kulli, al-hukmul juz'i, ad-dalilul kulli, ad-dalilul juz'i, itu harus diingat, dirapikan catatannya di masing-masing kitab. Ini tujuannya. Wal usuli, maka ahli usul la yabahathu fil adillatil juz'iyah, tidak membahas tentang dalil-dalil juz'i tadi, tidak membahas tentang wajibnya sholat, tidak membahas haramnya mencuri, enggak itu yang dibahas mereka. Itu kan namanya dalil juz'i. Wala fi ma tadullu alaihi minal ahkamil juz'iyah, tidak pula apa yang ditujukan dari al-ahkamul juz'iyah. Apa hukum al-ahkamul juz'iyah tadi? Ini dalil-dalilnya ya. Apa dalil juz'i? Kita ulangi, ahli usul itu tidak membahas tentang al-adillatul juz'iyah. Apa al-adillatul juz'iyah tadi? Apa tadi? Contohnya, seluruh bentuk-bentuk perintah. Itu tidak dibahas oleh usuli. Bentuk-bentuk perintah itu tidak dibahas oleh usuli. Yang adalah dalil-dalil juz'i. Wala fi ma tadullu alaihi minal ahkamil juz'iyah, dan tidak pula apa yang ditujukan dari hukum-hukum juz'iyah, seperti yang sudah kita bahas, haramnya zina, haramnya mencuri, haramnya wajibnya ini, wajibnya ini. Tidak itu yang dibahas oleh ahli usul fikih. Wa innama yabhathu fi ad-dalilil kulli, akan tetapi pembahasan mereka itu adalah di dalam ad-dalilul kulli yang sudah kita jelaskan. Apa ad-dalil kulli? Tadi ada al-amru, ada an-nahyu, ada al-am, ada banyak, al-mutlaq, ada al-ijma' as-sari', al-ijma' suquti, al-qiyasu, al-mansus illatihi, dan selainnya. Itu yang mereka bahas. Wa ma yadullu alaihi min hukmin kulli, dan apa yang ditunjukkan dari hukum kulli. Hukum kulli tadi al-ijab. Dari mana apa yang ditunjukkan dari hukum kulli? Liyadha qawaid kulliyah, agar mereka meletakkan, membuat kaidah global, seperti pada contoh yang pernah kita sebutkan, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan wajib. Liyadha'a qawaid kulliyah, agar mereka meletakkan kaidah-kaidah kulliyah, kaidah-kaidah menyeluruh, lidalalatil adillah, untuk
Tujuannya untuk agar mereka bisa lidalalatil adillah. Apa tujuan dari dalil tersebut? Kayyutabbiquha al-faqih, agar orang ahli fikih bisa menerapkannya, bisa menerapkan dalil-dalil, apa maksud dari dalil tersebut. Mereka terapkan pada juz'iyatil adillah, setiap cabang-cabang dalil, maksudnya ad-dalil al-juz'i, di setiap cabang dalil mereka bisa memahami maksudnya, maknanya apa. Listithmaril hukmi tafsili minha, agar mereka bisa mengambil kesimpulan, memetik buah berupa hukum yang rinci dari dalil tersebut. Ya. Jadi dalam setiap permasalahan yang setiap cabang permasalahan ini dibahas oleh ahli faqih. Namun mereka bisa menyebutkan hukum-hukumnya secara rinci, itu tentu harus didahului dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, dibuat oleh ahli usul fikih. Demikian. Wal faqih, adapun orang yang ahli fikih, la yabahatsu fil adillatil kulliyah, mereka tidak membahas tentang al adillatul kulliyah, tidak itu pembahasan mereka. Wala fima tadullu alaihi minal ahkam kulliyah, dan tidak pula apa yang ditujukan dari hukum-hukum kulliyah, tidak. Wa inna ma yabahatsu fid dalilil juz'i wa ma yadullu alaihi min hukmin juz'i, akan tapi mereka membahas dalil-dalil yang juz'i, yang sifatnya cabang. Wa ma yadul alaihi min hukmin juz'i, dan apa yang ditujukan dari hukum yang juz'i tadi. Baik. Berikutnya al-ghayatul maqsudah bihima. Sebelum kita masuk ke sini, Ustaz ingatkan catatan untuk di paragraf ini, tulis di mana ruang lingkup lagi-lagi masih di mana perbedaan antara usuli sama faqih. Usuli ya bahatsu, tulis di sini dengan rapi, al usuli ya bahatsu fi al adillatul kulliyah wal ahkamul kulliyah wa ma tadullu alaihi al ahkam al kulliyah, wa ma tadullu alaihi al ahkam al kulliyah. Adapun al-faqih ya bahatsu fi al-adillatil juz'iyah wa ma tadullu alaihi al-ahkam al-juz'iyah. Itu perbedaannya. Yang artinya apa? Ahli usul fikih itu membahas ranah pembahasannya itu adalah dalil-dalil yang umum, yang global, sifatnya global. Dalil-dalil yang sifatnya global yang seperti apa itu? Seperti yang sudah kita sebutkan, al-amru, an-nahyu, al-am, al-mutlaq, al-ijma', as-sari, al-ima' as-sukuti, al-qiyas, al-mansus ala illatihi, dan sebagainya. Wa ma tadullu alaihi al-ahkam al-kulliyah, dan apa yang ditujukan dari hukum-hukum al-kulliyah, hukum-hukum yang global seperti al-amru, an-nahyu, as-siha, al-butlan. Apa yang diinginkan dari al-ahkam al-kulliyah ini. Begitu pula al-faqih, ranah pembahasan mereka itu adalah al-adillatul juz'iyah, dalil-dalil yang rinci. Al-adillatul juz'iyah seperti apa? Dalil yang rinci tersebut seperti seluruh bentuk-bentuk perintah. Ya, seluruh bentuk-bentuk perintah, sirah-sirah perintah, itu dalil al-juz'i. Wa ma tadullu alaihi minal ahkamil juz'iyah, dan ranah pembahasan mereka itu apa yang diinginkan, dimaksudkan, ditujukan dari dalil-dalil yang rinci tersebut. Itu tujuan mereka. Itu ranah pembahasan mereka masing-masing. Jadi tidak bisa bercampur aduk, harus dibedakan. Al-ghayatul maqsudah bima, tujuan yang dimaksudkan dari keduanya adalah
Al-ghayatul maqsudah min ilmi al-fiqhi, tujuan yang dimaksudkan dari ilmu fikih ya tatbiqul ahkami syar'iyyah ala af'alin nas wa aqwalihim. Menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan manusia ataupun dan perkataan mereka. Menerapkan ini. Maksud dari ilmu fikih itu menerapkan hukum-hukum syariat terhadap perbuatan manusia dan perkataan-perkataannya. Fal fiqhu huwa marja'ul qadhi fi qada'ihi wal mufti fi fatwahu wa marja'u kulli mukallafin li ma'rifatil hukmi syar'i fi ma yasduru anhu min aqwalin wa af'al. Maka fikih, maksudnya ilmu fikih itu merupakan marja'. Apa itu marja'? Marja' itu bagaikan seperti bahasa Indonesianya acuan dari al-qadhi. Qadhi ini adalah orang yang memberikan keputusan di dalam setiap keputusannya. Wal mufti, orang yang berfatwa di dalam setiap fatwanya. Kemudian menjadi acuan setiap mukallaf. Mukallaf adalah manusia yang telah baligh, yang telah dibebankan syariat Islam. Acuan mereka itu kepada ilmu fikih. Lima ma'rifatil hukmi syar'i, untuk mengetahui hukum syariat. Fi ma yasduru anhu min aqwalin wa af'al, di dalam dari apa yang sudah dia keluarkan dari perbuatan ataupun perkataannya. Apa hukumnya? Jadi acuan mereka itu kepada ilmu fikih. Wa hadhihi al ghayatul maqsuda min kullil qawanin fi ayyi ummah. Dan inilah yang menjadikan tujuan yang diinginkan dari setiap undang-undang setiap umat, menjadikan acuan undang-undang tersebut sebagai acuan kehidupan mereka atau pedoman. Kalau umat Islam pedomannya apa? Al-Quran wa sunnah. Itu pedomannya. Yang mana Al-Quran dan sunnah ini difahami dari ilmu fikih, juga ilmu aqidah. Fa innaha la yuqsadu minha illa tatbiqu mawaddiha wa ahkamiha ala af'alin nasi wa aqwalihim. Karena setiap undang-undang tersebut tidaklah dibuat kecuali untuk menerapkan seluruh hukum-hukumnya terhadap perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan manusia, wa ta'rifu kulli mukallafin bima yajibu alaihi wa ma yahrumu alaihi, dan agar memberitahukan kepada setiap mukallaf apa yang wajib atasnya dan apa yang haram baginya. Wa amal ghayatul maqsudah min ilmi usul fiqh, adapun tujuan yang diinginkan dari ilmu usul fikih, fa yatatbiqu qawaidihi wa nadhariyatihi, yaitu menerapkan kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah ilmu usul fikih, wa nadhariyatihi, teori-teorinya, alal adillatit tafsiliyah, terhadap dalil-dalil yang rinci, litawassul ilal ahkami syar'iyyah, agar bisa memahami sampai kepada hukum-hukum syariat allati tadullu 'alaiha, yang diinginkan dari dalil tersebut. Jadi menerapkan kaidah-kaidah, tujuan yang dimaksudkan dari ilmu usul fikih itu adalah menerapkan kaidah-kaidah dan teori-teorinya di setiap poinnya terhadap dalil-dalil at-tafsiliyah, dalil-dalil yang rinci dalam Al-Quran maupun Sunnah ataupun ijma' ataupun qiyas, litawassul, agar mereka bisa berhasil mencapai hukum syariat, agar mereka bisa berhasil memperoleh apa yang diinginkan dari dalil tersebut berupa hukum syariat yang ditujukan dari dalil tersebut, yang ditujukan oleh dalil tersebut. Sedikit lagi, fa biqawaidihi, maka dengan kaidah-kaidah usul fikih, wa buhuthihi, dan pembahasan-pembahasannya. Jadi ini dia. Dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu usul fikih dan pembahasan-pembahasannya, tufhamun nusus syariah, bisa difahami nas-nas syariat. Jadi nas-nas syariat itu bukan sembarangan memahaminya, difahami dengan ilmu usul fikih. Wa yu'rafu wa ya'rifu ma tadullu alaihi minal ahkam, dan bisa mengetahui apa yang ditujukan dari hukum tersebut.
bisa mengetahui apa yang ditujukan nas tersebut berupa hukum-hukum. Apa yang ditujukan nas tersebut berupa hukum-hukum. Wa ya'rifu ma yuzalu bihi khafa'ul khafi minha. Dan bisa mengetahui bagaimana cara menghilangkan sesuatu yang tersembunyi dari nas-nas tersebut, nas-nas asy-syar'iyyah. Wa ma yurajjah minha inda ta'arud ba'dihha bi ba'din. Wa ma yarjahu minha inda ta'arudi ba', dan bisa mengetahui dengan kaidah-kaidah ilmu usul fikih dan pembahasan-pembahasannya, bisa mengetahui, bisa menguatkan salah satu di dalam nas-nas tersebut yang bertentangan, bisa dia kuatkan yang mana yang dia pilih, condong kemana dia tatkala dia memahami tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ilmu usul fikih. Wa biqawaidihi wa buhuthihi, dan dengan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya juga yustanbatul hukmu bil qiyas, bisa diambil kesimpulan sebuah hukum dengan qiyas. Jadi yang mana yang dimaksudkan dalam mengambil kesimpulan sebuah hukum dari qiyas ini adalah tentu tidak adanya dalil di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah tentang pembahasan masalah tersebut. Jadi karena dia mempelajari tentang pembahasan qiyas dari ilmu usul fikih, maka dia bisa menghasilkan sebuah hukum, mengambil kesimpulan sebuah hukum. Awil istihsan, atau istihsan, ini pembahasan dalam ilmu usul fikih namanya istihsan. Awil istishab juga pembahasan di ilmu usul fikih, yang mana masing-masing akan kita jelaskan kalau ada kesempatan. Au ghairiha fil waqi'atil lati lam yarid nassun bi hukmiha, atau selain kaidah-kaidah lainnya ini yang bisa menghasilkan sebuah hukum yang tidak ada nasnya, tidak ada nas di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang hukum tersebut. Sedikit lagi. Wa biqawaidihi wa buhuthihi yufhamu mastanbatahu al-a'immatul mujtahidun haqqa fahmihi. Dan dengan mempelajari, membahas kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan ilmu usul fikih, bisa difahami bagaimana para a'immah itu mengambil kesimpulan sebuah hukum. Para a'immah, orang-orang mujtahidun, bagaimana mereka bisa mengambil sebuah kesimpulan hukum sesuai pemahaman mereka. Kita bisa memahaminya. Wa yuwazin baina mazahibihimul mukhtalifah, dan mereka orang yang mempelajari kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan usul fikih dengan kaidah-kaidah tersebut dan pembahasan usul fikih bisa menimbang antara perselisihan di setiap mazhab fi hukmil waqi'atil wahidah, di dalam satu hukum, sebuah permasalahan. Li'anna fahmal hukmi ala wajhihi wal muwazana baina hukmaini mukhtalifaini la yakunu illa bil wuquf ala dalilil hukmi wa wajhi istimdadil hukmi min dalilihi, wa la yakunu hadha illa bi ilmi usul fikhi fa huwa imadul fikhil muqaran. Jadi pembahasannya secara ringkas, dengan mempelajari kaidah-kaidah dan pembahasan usul fikih bisa menimbang setiap perselisihan setiap mazhab, menimbang antara perselisihan setiap mazhab di dalam satu permasalahan, karena memahami hukum tersebut dan menimbang setiap hukum yang berbeda ini tidak bisa difahami illa bil wuquf ala dalilil hukmi, kecuali harus memahami apa dalil setiap hukum tersebut, wa wajhu istimdadil hukmi min dalilihi, dan harus memahami bagaimana mereka memahami hukum tersebut dari dalil yang mereka gunakan. Jadi setiap mazhab yang berbeda pendapat antara dua mazhab, orang yang mempelajari kaidah dan pembahasan usul fikih dia bisa menimbang
menimbang ataupun memilih salah satu pendapat, menguatkan salah satu pendapat, karena memahami tersebut, menimbang hal tersebut tidaklah melainkan dengan memahami dalil yang mereka gunakan. Setiap pendapat yang berbeda itu, bagaimana mereka mengambil kesimpulan dari dalil tersebut juga, mengambil hukum dari dalil itu. Wala yakunu hadza, dan seluruh ini tidaklah terjadi, tidaklah bisa dipahami illa bi ilmi usul fiqh, kecuali dengan ilmu usul fikih. Fa huwa imadul fiqhil muqarran, dan ilmu usul fikih merupakan tiang dalam setiap permasalahan di al-fiqhul muqarran, fikih kontemporer. Wallahu a'lam. Sekian yang bisa Ustaz sampaikan. Adapun jika ada yang tidak jelas, silahkan dibaca ulang kitabnya ataupun ditanya kepada Ustaz. Jazakumullahu khairal jazaa. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.